Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lupi dari kelas 1A Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang materi bab 6, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Di materi bab 6 ini yaitu ada 3 sub pokok bahasanya. Yaitu ada 3 sub pokok bahasanya. Yaitu yang pertama, pengertian warga negara, yang kedua, pengertian dan kewajiban warga negara, yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, menurut Thomas Hobbes, itu sama saja seperti homo homini lupus, yaitu artinya disebut manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undang, yaitu disebut dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara adalah orang-orang yang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia pada NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM menurut Undang-Undang 39 tahun 1099 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatannya serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi dan kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu dan harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai dengan 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal, seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai dengan 1966 terjadi pemalsungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Pada tahun 1970 sampai dengan 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1990 pemerintahan membentuk Komnas HAM dan pada akhirnya pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim pada Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak dan kewajiban negara. Menurut Undang-Undang 1945, hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal 28A sampai 28J. Hak asasi pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, hak asasi ekonomi, hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum pemerintahan, dan lain-lain. B. Kewajiban warga negara. Pengatur kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, 28, 30, dan 31, yaitu tentang membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat merujuk pandangan para pemikir, yaitu menurut kaum pluralis atau menurut Hobbes dan John Locke, masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat, yaitu kaum Marxis, yang menurut Anthony Gramsci, dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum berjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Kaum sintesis, menurut Anthony Giddens, menyatakan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Dan sekian itu yang dapat saya sampaikan presentasi saya. Sekian dan saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah.